Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Ustaz suaranya nampak ringan. Keadaan sehat insya Allah Ustaz ya. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ini insyaallah insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mana sehat, Pak? Nah Ustaz, Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat juga Ustaz. Dan Masya Allah, mudah-mudahan alhamdulillah. mudah-mudahan afiat semua. Amin 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 insyaallah insyaallah. Dan Insyaallah. sebagai laporan kepada Ustaz, Alhamdulillah PDF yang dari Ustaz sudah kami kirimkan ke berbagai WAG. Alhamdulillah, alhamdulillah jazakallah khair barakallahu fiik. Taufik Barakallah Ustaz wa Jazakallahu. Dan mudah-mudahan para partisipan yang sudah bergabung juga sudah memiliki PDF-nya. Amin amin insyaallah. Baik Ustadz, untuk efektif waktu, sekiranya Ustadz leluasa untuk bisa memulai. Insyaallah bisa. Alhamdulillah. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, ya. Yang mana pembahasan kali ini kita melanjutkan kembali hadis berikutnya, ya masih ada hubungan dengan pembahasan hadis sebelumnya, yaitu adalah bab rahmatil waladi wa takbilihi wa mu'anaqatihi, yaitu adalah bab tentang rahmah al-waladi, kasih sayang kepada anak, menciumnya ya, serta memeluknya. Pertama yang dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yaitu adalah sebuah riwayat qala thabitun an Anasin, bahwasanya Sabit Sabit dan Anas radhiyallahu taala anhu, ya, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faqabbalahu, mengambil kemudian menciumnya, ya, akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim faqabbalahu wa syammahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya atau mengambil Ibrahim putra beliau, kemudian apa? Faqabbalahu, menciumnya, wa syammahu, dan menghirup aromanya. Hadis ini ya pertama menjelaskan kepada kita, ya, sesuai dengan judulnya, bahwasanya di sini adalah tentang kasih sayang kepada anak, ya, dengan bentuk salah satunya menciumnya dan memeluknya, ya. Meskipun memang kalau kita berbicara tentang
ungkapan kasih sayang ya kepada anak kita, ya tentu Islam mengajarkan dengan berbagai macam cara. Ya, salah satunya adalah hadis yang kita bahas, itu adalah dengan memeluk dan menciumnya. Bahkan ya bentuk kasih sayang orang tua yang Allah Subhanahu wa tanamkan di dalam hati mereka, sehingga apa, kecintaan tersebut bisa dihadirkan di antara mereka, itu adalah kepada anak-anaknya ataupun kepada keturunannya. Riwayat ini ya yang dinukilkan yang pertama dari Anas tersebut dan dari sahabat tersebut menjelaskan bagaimana bukti atau bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada salah satu putranya Ibrahim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW itu memiliki anak ya yang jumlahnya 7, ya, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Dan itu hampir semuanya anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau laki-lakinya kan Qasim, Abdullah dan Ibrahim, ya. Kemudian yang perempuannya kan ada Fatimah, ya, Ummu Kulsum, ya, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah. Itu hampir ketujuh anaknya tersebut itu adalah keturunan Khadijah kecuali satu, yaitu adalah Ibrahim yang kita bahas ini. Ya, Ibrahim ini bukan keturunan dari Khadijah, tetapi dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, itu seorang budak perempuan yang dihadiahkan oleh Mukaukis, ya, salah satu bisa dikatakan Raja Iskandar, ya, atau Iskandaria, yaitu Raja Mesir, ya, yaitu menghadiahkan seorang budak yaitu Maria tersebut, dan terlahir darinya itu seorang anak laki-laki yaitu adalah Ibrahim. Bahkan Ibrahim ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, ya, atau kisah yang sangat luar biasa, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki putra salah satu yang bernama Ibrahim tersebut, karena memang hampir semuanya kan anaknya Nabi SAW itu meninggal ketika Nabi masih ada. Kecuali kan satu, ya, kecuali Fatimah itu kurang lebih 6 bulan. 6 bulan setelah Nabi wafat baru baru Fatimah. Nah, dari mana sisi kasih sayangnya Nabi SAW yang begitu dalam kepada Ibrahim tersebut? Ya, dikala anak-anak yang sebelumnya meninggal, ya, Nabi masih memiliki harapan, bahkan bahagia ketika memiliki anak, ya, yang bernama Ibrahim tersebut. Para ulama mengatakan bisa dikatakan Ibrahim ini bisa dikatakan bungsu, ya. Itu kan rasa bahagia, ya, ketika ditinggalkan anak-anak sebelumnya yang lebih dulu meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Ibrahim ini, afwan, ya, Ibrahim anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini itu kan salah satu anak yang di apa ya bahasanya itu dipersusui, ya, dipersusui ke salah satu perempuan, ya, yaitu namanya itu atau kunyahnya itu adalah Ummu Saif. Nama Ummu Saif namanya Khawlah binti Al-Mundhir Al-Ansoriyah, ya, itu seorang perempuan yang tinggal di apa namanya sebuah tempat, ya, di Madinah itu namanya Awali. Atau tuh orang yang umroh pernah nggak main ke Awali itu. Nah, jadi perempuan tersebut, ya, yaitu Ummu Saif atau Khawlah binti Al-Mundhir ini itu tinggal di daerah Awali di kota Madinah. Artinya di wilayah Madinah yang itu juga lumayan jaraknya dari kota Madinah ke tempat tersebut. Nah, karena dipersusukan, ya, atau disusui oleh perempuan tersebut, bukti kecintaan Nabi SAW yang menjelaskan itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bahkan Anas itu dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, menjelaskan kepada kita saking sayangnya kepada Ibrahim tersebut, Nabi itu sering menyengaja menyengaja datang ke Awali tersebut cuman ingin mencium Ibrahim, coba yang saking sayangnya,
Ya, padahal dengan jarak yang jauh. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sayang kepada anaknya, yang lebih sayang kepada anaknya selain daripada Rasulullah SAW. Ya tadi saking kasih sayang ya kepada anaknya itu harus datang itu cuman meluk, cuman nyium doang, pergi lagi. Ya, dan karena kesibukan dengan apa yang dilakukan atau aktivitas yang dijalani oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling eh kisah dari hal tersebut apa namanya yang menyedihkan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lagi sayang-sayangnya sama Ibrahim tersebut, ya datang ke awali meluk ciumnya. Kemudian ada momen ketika itu, kurang lebih usianya Ibrahim itu 16 atau 17 bulan aja. Jadi belum selesai disapih ya atau belum selesai proses menyusuinya, itu nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kecintanya itu apa? Nabi SAW datang ke awali tersebut itu dalam keadaan Ibrahim itu sakaratul maut. Ya, sakaratul maut itu lagi sayang-sayangnya. Yang biasa Nabi eh, menyempatkan waktunya dari kesibukannya itu menemuinya ya dalam jarak 16 atau 18 bulan tersebut, Ibrahim yang lagi disayang Nabi SAW itu dalam keadaan sakaratul maut dan Nabi SAW menyaksikan ketika menjelang wafatnya. Hanya ketika itu, kemudian apa ditanya dari hadis Anas bin Malik tersebut, Abdurrahman bin Auf itu nanya kepada Nabi SAW, ya, ketika menyaksikan bahwa Nabi SAW itu melihat anaknya Ibrahim tersebut nangis meneteskan air mata. Ya gimana nggak meneteskan air mata, sayang banget. Ya kasih sayang yang sangat luar biasa kepada Ibrahim tersebut. Kemudian Abdullah bin Auf nanya kepada Nabi SAW ketika itu, ya Rasulullah engkau menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini adalah air mata kasih sayang. Ya air mata kasih sayang ya yang itu tumbuh terhadap anaknya Ibrahim tersebut. Kemudian apa Nabi SAW ketika menjawab ini adalah air mata kasih sayang. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa bima bima yarda rabbuna. Ya, kata Nabi SAW ya ketika menangis tersebut mengatakan innal aina tadma'u. Sesungguhnya air mata ini menetes. Wal qalba yahzanu. Hati ini sedih ya. Dan aku tidak mengatakan apapun illa bima yarda rabbuna kecuali perkataan-perkataan yang itu mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim. Sesungguhnya ya perpisahan aku dengan wahai Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya ini adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Nah, coba bayangkan ini di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW ya kepada Ibrahim tersebut harus datang setiap saat meskipun jarak jauh cuman ingin memeluk dan menciumnya sebagai bentuk kasih sayang kepada anak. Sebagai contoh kepada kita bagaimana kita menyayangi anak dan keturunan kita masing-masing. Terus kalau misalkan tadi ditanyakan ya bahwa Ibrahim itu anak Nabi SAW itu kan tapi tadi disusui oleh Ummu Saif ya. Kenapa disebut Ummu Saif? Karena suaminya itu pengrajin pedang ya, pengrajin pedang makanya disebut atau istrinya itu Ummu Saif. Padahal namanya tadi Khalah binti Al-Munzir. Nah, kenapa kalau misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayang, gitu ya, kan sering ada pertanyaan. Kenapa kalau Nabi SAW betul sayang kepada anaknya, ya, diantaranya kepada Ibrahim. Kenapa Ibrahim itu diserahkan kepada seorang perempuan atau disusui oleh eh, perempuan yang lain? Yang harus kita pahami memang di antara adat kebiasaan orang Arab itu seperti itu, ya. Mereka sering menyusukan anaknya itu ke perempuan-perempuan yang memang tinggal di kampung lah ya atau di pinggiran. Kenapa? Justru ini adalah bentuk kasih sayang orang tua. Faedahnya apa gitu? Ya termasuk Nabi SAW juga kan pernah ya pernah disusui oleh Halimah binti Sa'diyah, bahkan sebelumnya juga pernah disusui oleh budaknya Abu Lahab, ya yang sebelumnya adalah apa namanya pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Nah ini kan
justru ketika dititipkan disusui oleh wanita kampung itu justru bentuk kasih sayang bukan hanya sekedar kebiasaan orang Arab saja. Nah, dari mana sisi kasih sayang yang pertama? Ingin menjaga pertumbuhannya. Karena memang eh, biasanya yang menyusui itu atau yang dipersusui atau yang menyusui seorang anak itu biasanya adalah perempuan-perempuan dari kampung yang memang sengaja ya. Ya, mereka sengaja datang ke kota baik itu ke Madinah ataupun ke Mekah yang memang mencari anak-anak yang bisa dirawat. Ya, mencari anak-anak yang bisa disusui termasuk Nabi SAW dan termasuk dalam hadis ini adalah Ibrahim. Pertama apa untuk menjaga pertumbuhan karena beda ya. Seorang anak yang tumbuh di kota sama di perkampungan kan beda. Nah, itu kan bentuk kasih sayang tuh supaya tumbuhnya lebih baik lagi ya dengan udara yang bersih, ya dengan mungkin tidak terpengaruhi dengan berbagai macam adab-adab atau akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya, bahkan hikmahnya lagi apa kenapa Nabi SAW mempersusukan Ibrahim kepada Ummu Saib tersebut? Biasanya kebiasaan orang nitip itu bukan hanya sekedar supaya menjaga pertumbuhan, tetapi apa untuk melatih bahasanya supaya bisa lebih baik dalam bahasa Arab itu bisa lebih fasih. Ya karena kalau di kota itu kan bahasanya sudah campur aduk. Ya contoh misalkan ya kalau zaman sekarang kita kalau umroh ya itu kan seringnya baik itu sama orang Saudinya gitu ya atau sama orang Bangladesh misalkan ya. Maaf tapi ya ini kadang-kadang mereka itu merusak kaidah bahasa Arab gitu. Kadang-kadang kita ngomong bahasa Arab yang sudah aduh nggak karuan gitu. Nggak jelas lah pokoknya yang penting Arab punya kaidahnya wes macam-macam gitu dan yang lainnya. Itu kan untuk menjaga bahasa sehingga anak-anak itu biasanya disusui ya oleh wanita kampung. Salah satu hikmahnya bentuk kesayangan untuk apa? Untuk menjaga bahasa. Ya supaya mereka lebih fasih lagi. Kenapa? Karena memang ya ketika seseorang itu kualitas bahasanya bagus, itu berbanding lurus dengan kualitasnya bagus memahami Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau misalkan bahasanya bagus, kualitas bahasanya bahasa Arabnya bagus, itu menunjukkan apa? Kualitas memahami Al-Quran dan Sunnah juga akan bagus. Makanya wajar ya anak-anak kecil dahulu itu untuk menjaga pertumbuhannya, untuk menjaga bahasanya, itu biasanya mereka tinggal di pinggiran disusui oleh wanita-wanita kampung. Hal yang lainnya, dan inilah di antara bentuk Nabi SAW sayang kepada Ibrahim, kemudian ketika itu maka disusukan gitu ya ke wanita tersebut. Salah satunya apa? Supaya dia bisa tumbuh mandiri, alias tidak manja-manjaan. Ya, supaya bisa ya belajar mandiri, dididik dari sejak kecil. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu kan dalam sebuah riwayat mengatakan kalian tuh harus belajar hidup keras, bahkan memakai baju usang. Ya, dan kalian harus belajar menjadi seseorang yang tegar. Ya, kenapa? Hal-hal itu yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa? Kepada Ibrahim. Ya, meskipun tadi, ya salah satu anak Nabi SAW, ya yang itu juga wafat, ya kurang lebih 16 atau 18 bulan. Ya, belum selesai waktu masa menyusuinya. Bahkan kalau urusan kasih sayang Nabi SAW dengan cara mencium itu, Nabi itu dalam sebuah riwayat itu dijelaskan ya dinukilkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab kasih sayang ya terhadap sesama muslim. Itu Nabi itu pernah ya mencium Hasan ya, mencium Hasan ya. Kemudian ketika Nabi SAW mencium Hasan itu di sampingnya ada seorang yang duduk namanya Aqra bin Habis At-Tamimi. Ya, ketika Nabi mencium Hasan tersebut, di sampingnya ada yang duduk adalah Aqra ya bin Habis At-Tamimi kemudian mengatakan kepada Nabi SAW. Ya, apa yang dikatakan oleh Aqra ketika itu? Sebetulnya saya itu punya anak ya, punya anak ya, kurang lebih sepuluh orang atau 10 anak. Tapi aku tidak pernah sekalipun kepada seorang pun dari anak-anak tersebut menciumnya.
Maka apa dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang mereka itu tidak memiliki kasih sayang, maka Allah juga tidak akan, maka orang tersebut tidak akan disayangi. Ya, meskipun hadis tersebut ya menjelaskan tentang Nabi mencium Hasan, kemudian mengatakan orang yang tidak sayang maka dia tidak akan disayang, meskipun di sini hadisnya berbicara mencium kepada Hasan, tapi konteksnya umum. Ya, konteksnya adalah umum ya, kepada siapapun kalau kita tidak memiliki kasih sayang, maka kita pun tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk ciri ya atau cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kepada kita, bagaimana tentang cara atau bentuk kasih sayang kita kepada anak keturunan kita, salah satunya adalah dengan cara memeluk dan menciumnya. Bahkan ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal yang biasa dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sebagai bentuk kasih sayangnya itu salah satunya adalah dengan cara mencium memeluknya. Itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan eh, Fatimah, ya, kalau ketemu sama sama Fatimah. Itu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu sama Fatimah, kalau Nabi mendatangi Fatimah, ya, maka Fatimah itu akan mengucapkan selamat datang, ya, kemudian mencium Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memegang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu jalan ke tempat duduknya atau duduk di tempatnya. Begitupun sebaliknya, ya. Ketika Fatimah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun melakukan apa yang biasa dilakukan oleh Fatimah, yaitu apa? Datang, mengucapkan selamat datang, ya, kemudian menciumnya, gitu ya. Kemudian apa? Memegang tangannya sampai menundukkan di tempat duduknya. Itu yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai apa? Sebagai contoh kepada kita tentang apa? Tentang bolehnya mencium anak-anak, ya, yang itu bahkan juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yang menjelaskan menukilkan perkataan Ibnu Battal ya tentang bolehnya kita mencium anak-anak sebagai bentuk kasih sayang. Selama apa? Selama itu tidak menyebabkan yang berkaitan dengan syahwat. Nah, Nabi itu melakukan kepada Fatimah, ya, mencium, ya, dipegang tangannya kemudian didudukan di tempat duduknya. Dan hal seperti itu apa yang dilakukan Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita atau kepada anak-anaknya, itu dilakukan oleh Fatimah kapan? Ketika menjelang Rasulullah SAW wafat pun Fatimah melakukannya apa yang diajarkan Nabi SAW. Ya, ketika menjelang wafatnya, itu kan Fatimah datang ya kepada Nabi SAW menciumnya, ya, kemudian apa? Membisikkan sesuatu. Ya, ketika membisikkan sesuatu, maka apa? Nabi pun membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Ketika dibisikkan apa? Kepada Fatimah, Fatimah menangis. Dibisikkan lagi, kemudian Fatimah tertawa. Sampai Aisyah radhiyallahu taala nah itu nanya ke Fatimah, sebetulnya apa sih yang dibisikkan oleh Nabi SAW? Ya, kalau seandainya saya menjelaskan, berarti itu adalah bukan sesuatu hal yang berkaitan dengan rahasia. Nah, ketika Nabi SAW wafat, maka Fatimah menjelaskan ya bahwasannya kenapa ketika datang mencium Nabi SAW, kemudian membisikkan sesuatu, awalnya nangis kemudian tertawa. Ya, ketika nangis itu Nabi mau sambil membisikkan, ketika sudah dicium tersebut membisikkan bahwasanya aku akan meninggal, aku pun sedih, kata Fatimah. Terus yang kedua, ketika dibisikkan itu tertawa karena Nabi SAW mengatakan kepadaku bahwasanya engkau adalah orang yang pertama kali yang akan menyusulku dari keluarga. Ya, aku pun bahagia. Nah, ini ya di antara hal-hal yang biasa dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang kepada seorang anak itu, ya, meskipun banyak caranya, salah satunya adalah dengan menciumnya, kemudian juga dengan memeluknya. Ya, sama mungkin ketika akhir-akhir ini ya beberapa hari ke belakang banyak ya di medsos ya di grup-grup dikirim ya kondisi orang tua ketika mengantarkan anaknya ke pesantren itu kan sedih juga
Ya, tetapi kesedihan tersebut bukan karena kebencian, tapi kan bentuk kasih sayang. Makanya para ulama menjelaskan, tadi dikatakan bentuk kasih sayang itu kan macam-macam ya. Tadi mencium, memeluk dan yang lainnya. Dan di antara bentuk kasih sayang itu apa? Yaitu adalah bahkan bukan hanya sekedar bentuk kasih sayang, tapi bentuk pendidikan yang terbaik terhadap anak itu apa? Merelakan anaknya itu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk sesuatu yang lebih baik. Maksudnya adalah menuntut ilmu. Ya, meskipun kita harus sedih, tapi itulah bentuk kasih sayang kepada mereka. Mudah-mudahan jelas ya hadis yang pertama ini. Kita baca hadis berikutnya. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Mahdi, haddatsana Ibnu Abi Yaqub an Ibni Abi Nu'im. Qala kuntu syahidan li Ibnu Umar wa sa'alahu rajulun an damil ba'udi faqala mimman anta faqala min ahli al-Iraq qala unduru ila hadha yas'aluni an damil ba'udi wa qad qatalu ibnan nabi wa sami'tu nabi ya wa yaqulu huma raihanatai minad dunya. Dalam hadis ini dikatakan ya bahwasanya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi, telah menceritakan kepada kami Abi Yakub dari anak Abi Nuaim. Qala berkata bahwasanya kuntu syahidan li Ibni Umar. Bahwasanya aku pernah melihat atau menjadi saksi Ibnu Umar ketika apa? Ketika seseorang sa'alahu rajulun, ketika ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar. Apa yang ditanya itu andamil ba'udi, yaitu adalah tentang darah nyamuk. Kemudian Ibnu Umar mengatakan miman anta, ya. Ditanya, engkau berasal dari mana? Itu orang mana gitu. Kemudian orang tersebut mengatakan min ahlil Irak, bahwasanya aku adalah berasal dari penduduk atau berasal dari Irak. Qala unduru idza hada yas'aluni andamil ba'uti. Kata Ibnu Umar mengatakan, perhatikanlah orang ini, ia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Padahal di sini katakan wa qad qatalu ibnan nabi, padahal dia itu sudah membunuh cucu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa samitu nabiyya wa yaqul, bahwasanya aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan huma raihanataya minad dunia, bahwa padahal kedua cucu Nabi tersebut adalah raihanah. Ya, raihanah itu bisa dikatakan ya kalau kita merujuk kepada riwayat dari Abu Dzar ya, riwayat dari Abu Dzar yang datang dari Hamawi, kemudian juga riwayat Abu Dzar ya yang datang dari riwayat yang lainnya. Raihanatai di sini ditambahkan ta'u ta'nis ya untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka ini maksudnya mereka yang berdua ini, maksudnya Hasan dan Husain tersebut, itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tahu taknis di sini yang dikatakan ya oleh riwayat salah satu dari Abu Dar tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya rehanata di sini yaitu adalah sesuatu hal yang dicium. Yaitu adalah salah satu hal yang dicium itu adalah bunga biasanya karena memiliki aroma. Nah, hal ini ingin menegaskan kepada kita tentang pembahasan bab ini. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka ini adalah rohainataya, adalah dua orang yang selalu apa? Diciumnya. Ya, dua orang yang selalu diciumnya. Kenapa? Karena sebagai bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Makanya tadi orang Irak ini nanya pada sesuatu hal yang sebetulnya tidak penting, ya. Pertanyaan yang membebani diri sendiri. Maksudnya apa? Mereka itu nanya tentang darah nyamuk, tapi di sisi lain mereka itu adalah yang membunuh cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal cucu tersebut ya yang dibunuh oleh mereka adalah cucu yang biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kasih sayangnya, yaitu adalah senantiasa menciumnya. Makanya di sini katakan raihanataya, yaitu adalah mereka itu dua orang yang senantiasa dicium atau disayangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya masih ada sambungannya ya, masih nyambung. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syuaib an Zuhri qala haddatsani Abdullah bin Abi Bakar
an Urwata bin Zubair akhbarahu anna Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam walifami hadasatu qalat ja'atni imra'atun maha ibnatani tas'aluni falam tajid indi ghaira tamratin wahidatin fa'ataituha faqasamatha baina ibnataiha thumma qamat fa kharajat fa dakhala nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fahadastuhu faqala man bali atau man yabtaliya, ya dalam riwayat lain dikatakan man yabtaliya min hadhil banat syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Hadis berikutnya ya menceritakan kepada kami Abu Yaman, mengabarkan kepada kami Syuaib dari Zuhri yang berkata bahwasanya menceritakan kepadaku Abdullah bin Abi Bakar anna Urwah bin Zubair bahwasanya Urwah bin Zubair akhbarahu anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengatakan atau telah berkata, telah datang kepadaku seorang perempuan wa ma'aha ibnatan. Ada seorang perempuan yang datang kepada Aisyah dan bersamanya itu dua dua perempuan. Ya, dikatakan para ulama perempuan ini yang datang kepada Aisyah itu adalah perempuan yang biasa minta-minta. Dan ini datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tas'aluni untuk meminta sesuatu. Falam tajid indi ghairu tamratin wahidatin. Kata Aisyah mengatakan bahwasannya tidak ada sesuatu pun di rumahku ini kecuali hanya satu kurma aja. Ya, meskipun dalam riwayat lain mengatakan tiga kurma. Fa'ataituha faqasamataha baina ibnatayna. Kemudian kata Aisyah mengatakan, ya kurma tersebut aku berikan yang satu tersebut, kemudian satu kurma tersebut dibagi dua untuk anaknya. Kalau riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Isa itu punya tiga kurma, ya, yang duanya dikasih kepada anaknya, yang satunya diambil ibunya, cuman ketika hendak dimakan anaknya masih menginginkan, kemudian apa? Ibunya tidak memakannya, kemudian memotong kurma tersebut dibagi menjadi dua, diberikan kepada anak tersebut. Summa qamat wa kharajat. Kemudian perempuan tersebut ketika sudah mendapatkan kurma tersebut keluar. Padahal Nabi SAW. Ya, datanglah Nabi SAW, fahadastu, kemudian aku mengabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang peristiwa tersebut. Yaitu tentang datangnya perempuan yang meminta kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan apa? Man yabtaliya min hadhihi labanat. Barang siapa yang diuji dengan perempuan tersebut, ya, atau dengan sesuatu hal yang berkaitan dengan anak, ya, anak perempuan tersebut, fa ahsana ilaihinna, kemudian diuji tapi dia tetap melakukan kebaikan, kunna lahu sitron minan nar, maka apa? Anak tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini ya, pertama syahid daripada konteks hadis ini menjelaskan tentang apa? Perintah kepada kita untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah bentuk kasih sayang. Meskipun tadi dengan satu biji kurma. Atau meskipun dengan tiga biji kurma sebagai bentuk kasih sayang orang tuanya mengalah untuk anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menjelaskan ya bahwasannya barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan menghalangi orang tuanya tersebut dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Qurtubi rahimahullahu taala ya, ketika menjelaskan hadis ini ya, beliau mengatakan ini sebagai dalil bahwasanya meskipun anak perempuan itu adalah sebagai ujian, tetapi apa? Itu akan menjadi penghalang orang tuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika dia bersabar. Ya, bersabar menghadapi ujian anak perempuan tersebut. Yang kedua apa? Meskipun dia diuji, mereka tetap melakukan kepada mereka adalah melakukan kebaikan atau berbuat ihsan. Kenapa hal seperti itu bisa mencegah ya seseorang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Karena memang ya kalau kita mungkin eh, memahami atau pernah mendengar ya di masa jahiliyah dulu orang-orang Arab terdahulu, bahkan pemikiran-pemikiran jahiliyah yang dulu itu sekarang juga masih ada.
Yaitu apa? Mereka itu tidak suka kalau memiliki anak perempuan. Tapi yang harus kita pahami, ya, dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita semuanya, ya, bagaimana kedudukan, ya, seorang perempuan dalam Islam, ya, salah satunya bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan, ya, atau bisa dikatakan mengutamakan perempuan daripada laki-laki untuk apa? Salah satunya supaya kita tidak memiliki sifat seperti orang jahiliyah. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50, ya. Di antara potongan ayat tersebut Allah mengatakan, ya, yahabbu liman yasha'u inasan wa yahabbu liman yasha'u dzukura. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Allah pun memberikan anak-anak laki-laki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Para ulama menjelaskan kenapa di sini dalam ayat tersebut itu penyebutan perempuan didahulukan daripada laki-laki. Salah satu di antara hikmah yang dijelaskan atau faidah yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya, ketika menjelaskan surat Asy-Syura 49 dan 50, ya, kenapa anak perempuan didahulukan daripada anak laki-laki penyebutannya dalam ayat tersebut. Yang pertama, tujuannya atau di antara faedahnya adalah untuk menenangkan hati ayah-ayah. Ya, jadi untuk menyenangkan apa? Menenangkan hati para bapak-bapak yang sebagian mereka itu kadang-kadang apa? Mereka tidak suka memiliki anak perempuan. Kenapa? Ini sebagai bentuk tasyrif. Tasyrif itu apa? Memuliakan untuk perempuan. Memuliakan anak perempuan sehingga apa? Disebut sebelum, ya, menyebut anak laki-laki. Hal yang kedua yang harus kita pahami juga di antara faidahnya, ya, dalam surat Asy-Syu'ara 49-50 tersebut, kenapa anak perempuan disebutkan lebih dulu daripada laki-laki? Itu adalah untuk mencela. Mencela siapa? Mencela orang-orang jahiliyah atau orang-orang zaman sekarang yang mereka masih memiliki pemikiran jahiliyah. Ya, yang mereka tidak suka apabila memiliki anak perempuan. Padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengabadikan bagaimana apa yang diyakini, ya, atau perilaku pola pikir daripada orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu dalam surat An-Nahl ayat 58 dan ayat 59, bagaimana mereka saking tidak sukanya dengan anak-anak perempuan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa idza busyira ahadum bil unsa. Kalau datang berita kepada mereka, ya, diberi kabar tentang akan terlahirnya anak perempuan, dalla wajuhu muswadan wa huwa kadhim, maka mukanya itu akan merah dan penuh dengan kemarahan. Padahal, ya, kalau kita mencermati hadis yang kita bahas tersebut, ini adalah sebagai penenang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memiliki anak perempuan. Ya, nggak usah khawatir. Kadang-kadang kan ada sebagian kita tuh malu gitu kalau anaknya eh, hampir semuanya perempuan. Padahal anak perempuan kalau bisa kita mendidiknya dengan baik, ya, bisa mengayominya, itulah di antara sebab yang bisa menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita sekaligus, ya. Jadi, kalau hanya sekedar kehadiran anak perempuan di rumah kita, hanya sekedar hadir gitu, hanya sekedar punya anak perempuan itu tidak akan menjadikan seseorang mulia. Itu tidak akan menjadikan seseorang dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa? Kita mengayominya, kita mendidiknya, ya, kita mengurusinya, kita memberikan perhatian kepada mereka. Itu yang dimaksud hadis ini, bahwasanya orang yang memiliki anak perempuan yaitu adalah orang yang akan dihindarkan, bahkan apa? Mereka akan menjadi sebab kita dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita hanya punya anak perempuan, kita nggak pernah memperhatikan, apalagi sekarang di zaman fitnah, di zaman penuh dengan syahwat. Ya, tidak ada seorang atau banyak di antara orang tua yang mereka memiliki sifat dayus, nggak cemburu gitu anaknya itu bermaksiat. Ya, bukan joget-joget di media sosial, ya, menampakkan auratnya. Ya, kalau hal seperti itu tidak termasuk daripada konteks hadis ini.
Jadi konteks hadis ini, kapan perempuan itu akan menjadi pelindung orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah ketika dia fa'ahsin ilaihinna. Itu adalah ketika kita melakukan kebaikan kepadanya, memberikan perhatian, pengayoman, pendidikan yang baik, bahkan mengajarkan ilmu agama. Nah, itu baru yang akan menjadikan anak tersebut menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya membiarkan begitu saja, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Apalagi hanya sekedar bangga-banggaan dengan anaknya karena memiliki paras cantik tapi tidak mengajarkan tentang agama, ya, tidak mengajarkan sesuatu hal, ya, kebaikan yang diajarkan atau yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Kalau seandainya itu tidak ada kemuliaan, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan, ya, perlindungan dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala melalui anak keturunan kita? Saya pernah baca sebuah artikel, ya, itu si Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menceritakan tentang pasangan suami istri, ya. Jadi ada pasangan suami istri yang ketika itu punya anak 5 dan semuanya perempuan, ya. Karena punya anak 5 semuanya perempuan tuh, laki-lakinya itu senantiasa marah kepada istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu tidaklah memberikan anak kecuali perempuan. Akhirnya apa? Karena marah nih si suaminya tersebut, ya, kepada istrinya karena anak perempuan tersebut, qadarullah ketika itu istrinya tersebut hamil lagi untuk anak yang keenam. Kemudian apa? Ketika tahu bahwasanya anak keenam itu adalah perempuan, maka semakin memuncak dan marah seorang suami tersebut kepada istrinya. Ya, udah mah sebelumnya marah gitu, anaknya perempuan, tambah yang keenam perempuan lagi, makin marah lagi. Dengan berjalannya waktu, qadarullah istrinya juga sama hamil lagi untuk anak yang ketujuh. Ya, ketika suaminya tahu nih istrinya itu hamil anak yang ketujuh, maka suaminya juga menyampaikan sebuah kalimat kepada istrinya tersebut bahwasanya kalau seandainya nih anak ketujuh ini laki-laki, perempuan lagi, afwan, kalau seandainya anak tersebut perempuan lagi, maka apa? Urusannya sudah beda. Kenapa? Kalau seandainya yang dilahirkan olehmu ini perempuan lagi, maka aku tidak menginginkan engkau berada di sisiku. Artinya apa? Ingin menceraikan. Nah, kemudian, ya, ketika proses dalam keadaan hamil ke anak ketujuh tersebut, ya, tiba-tiba aja suami ini, ya, suami dari istri tersebut itu mimpi. Di antara mimpi tersebut yaitu adalah dia itu mimpi tentang terjadinya hari kiamat. Ya, ketika terjadi hari kiamat tersebut, ya, maka si bapak ini dalam mimpinya itu ditarik, hendak dibawa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau dimasukkan ke neraka yang pertama, kan ada 7 tingkatan, ya, ada 7 pintu. Ketika mau dimasukkan ke neraka yang pertama, maka si bapak tersebut ditarik oleh anak yang pertama, anak perempuan yang pertamanya. Mau dimasukkan lagi ke pintu neraka yang kedua, kemudian apa? Ditarik lagi oleh anak perempuan yang kedua. Kemudian mau dimasukkan ke pintu neraka yang ketiga, ditarik lagi oleh anak perempuan yang ketiga. Terus seperti itu. Sampai apa? Sampai ke pintu yang keenam, itu ketika akan dimasukkan ke pintu neraka tersebut, itu kemudian ditarik oleh anak perempuannya. Kemudian, ya, ketika mau dimasukkan ke pintu neraka yang ketujuh, kemudian datanglah anak laki-laki yang ketujuh. Dalam mimpinya nih. Kemudian apa yang dilakukan? Ketika anak laki-laki yang ketujuh datang, maka anak laki-laki pun tersebut itu ketakutan kalau dia pun sama-sama takut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi nggak bisa memegang nih. Ternyata apa? Dia tersadarkan dengan mimpi tersebut. Ketika tersadarkan dengan mimpi tersebut, akhirnya apa? Dia betapa sadar dan betapa mengetahuinya tentang keutamaan anak perempuan kalau bisa menghindarkan orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak itu maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa apa? Meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ketujuhnya itu adalah perempuan.
supaya apa? Bisa menyelamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak ketujuh yaitu adalah terlahir ya seorang anak laki-laki dan dia pun merasa sedih. Nah ini apa? Ini di antara hikmah ya yang Allah jelaskan kepada kita tentang apa? Kita tidak perlu mengeluh, nggak perlu bersedih ketika memiliki anak perempuan. Kenapa? Karena itu salah satu di antara sebab seseorang terhindar, seseorang dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, ya kalau ada orang itu mengeluh, ya punya anak perempuan, ya pertama apa? Itu berarti pertama dia itu menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah pola pikir jahiliyah. Dan yang ketiga, kalau kita sedih ya, merasa apa namanya kecewa memiliki anak perempuan itu bentuk kebodohan orang tua. Bodoh itu namanya. Kenapa dikatakan bodoh? Masa dia menginginkan sesuatu hal yang itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan memberikan keturunan apakah laki-laki atau perempuan itu siapa? Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang berkehendak kepada kita memberikan anak keturunan kepada kita laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu hal-hal yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing ya. Ternyata anak perempuan itu yaitu adalah sesuatu hal yang bisa menjadi penutup atau penghalang seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain ya selain daripada hadis Aisyah yang kita baca, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam riwayat lain ya, tentang hadis ini. Kalau di sini kan dikatakan ya yang punya anak perempuan kemudian bersabar ya melakukan kebaikan kepadanya ya diuji dengan anak perempuan tersebut maka dia akan apa terbebas atau anak perempuan tersebut sebagai penghalang bagi kedua orang tuanya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan apa? Ketika diceritakan tentang perempuan tadi yang berbuat baik kepada anaknya melalui kurma tersebut, maka apa? Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang tersebut adalah wajibnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini di antara apa? Di antara keutamaan ketika seseorang memiliki anak perempuan yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat lain juga menjelaskan, ya orang yang memiliki tiga anak perempuan, kemudian sabar mengurusnya, ya kemudian sabar membimbingnya, itu di antara sebab juga seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kasih sayangnya itu apa? Menjaga mereka. Ya bukan hanya sekedar menciumnya, tetapi menjaga mereka fa'ahsana ilaihinna. Itu adalah berbuat baik, berbuat ihsan. Kenapa? Karena ihsan itu adalah salah satu bentuk tingkatan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ihsan. Ya di atas daripada iman. Salah satunya apa? Ihsan kepada Allah yaitu dengan beribadah mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dan ihsan kepada makhluk itu adalah melakukan kebaikan, menebarkan kasih sayang, terutama untuk siapa? Untuk orang-orang terdekat kita yaitu adalah anak-anak keturunan kita khususnya adalah perempuan ataupun laki-laki. Kemudian, ya, hal juga yang harus kita pahami meskipun Nabi SAW menjelaskan kepada kita. Ya, sebagian ulama mengatakan dengan riwayat yang lain, kalau anak perempuan itu adalah bisa menjadi penghalang kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena sabar mengurusnya. Sebagian ulama juga mengatakan hadis tersebut berlaku untuk siapa? Untuk orang yang mereka mengurus bukan anaknya saja, tetapi apa? Saudari perempuannya. Sampai kapan? Sampai balik, sampai dewasa. Ya. Jadi bukan hanya sekedar anak saja sebagian ulama mengatakan tetapi apa? Mengurus, mengayomi ya memberikan perhatian kepada siapa? Kepada saudara-saudari perempuannya. Kenapa? Itulah di antara yang dijelaskan Nabi SAW sebagai apa? Sebagai bentuk kasih sayang. Kepada siapa? Kepada anak. Ya ternyata Nabi SAW di sisi lain mengajarkan tentang bentuk kasih sayang kepada mereka menciumnya dengan dan memeluknya. Dari riwayat lain menjelaskan kepada kita salah satunya adalah bentuk kasih sayang itu dengan memperhatikan mereka, ya, melakukan kebaikan kepada mereka, kemudian apa? Mengayomi mereka dan menjaga menjaga mereka. Apalagi sekarang ya tadi di zaman yang penuh dengan fitnah, ya, di zaman yang penuh dengan
syahwat dan yang lainnya. Makanya ngeri juga gitu ya zaman sekarang itu ada orang tua justru ya bukan mengayominya, bukan menjaganya, justru mendukung gitu anaknya melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya mengumbar auratnya, joget-joget, malah bangga gitu orang tuanya. Ya, bagaimana mungkin kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya? Bagaimana mungkin bisa menjadi penghalang kita dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak memiliki sifat apa dayus terhadap anak keturunan kita. Saya diceritakan ya beberapa hari lalu. Jadi ada salah satu jamaah menceritakan gini, Ustaz, saya tuh miris sama tetangga saya. Emang kenapa? Saya bilang. Jadi, oh istrinya gitu ya, keluarganya lah ya, itu live di, ya pokoknya di medsos sambil joget-joget, ya menampakkan auratnya. Justru apa? Suaminya ikut nonton, bahkan ngedukung lagi, ngebela lagi. Gimana anak kita mau bisa menjadi penghalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ku anfusakum wa ahlikum nar." Ya, bahwasanya ya Allah memerintahkan kepada kita, ya, jagalah diri kalian, keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah dengan mengayomi, menjaga mereka agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang harus kita pahami betul semuanya kita akan digugat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan kepada kita, justru ya sebelum kita ini ditanya atau sebelum kita itu menanyakan hak kita kepada anak, ya kenapa ente nggak berbakti sama orang tua gitu ya, kenapa ente nggak berlaku adil sama orang tua melakukan kebaikan, itu sebelum ditanyakan tentang hak orang tua kepada anaknya, ternyata yang pertama kali ditanya itu apa? Yaitu adalah hak anak kepada orang tuanya. Salah satunya apa? Kenapa ente nggak ngajarin saya waktu kecil? Kenapa ayah bunda dulu nggak pernah mengajarkan agama kepada kami? Ya, kenapa ayah bunda dulu tidak pernah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana sunnah, yang bid'ah, mana yang haram, mana yang halal? Itu akan ditanyakan. Ya, kalau itu tidak dilakukan ketika kita diberikan kesempatan anak, ya diberikan keturunan, sehingga kita tidak mengayominya, tidak mengajarkannya, justru bukan menjadi penghalang kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Justru apa? Yang dikhawatirkan justru itulah yang menjadikan sebab kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala disebabkan hal seperti itu. Itu di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita apa tentang bahwasanya kasih sayang kepada anak menciumnya, ya, atau dengan bentuk caranya menciumnya, memeluknya, atau tadi apa? Itu adalah melakukan kebaikan kepada mereka, ya, dengan mengayominya, memberikan pendidikan yang baik, menjaganya, ya. Bahkan apa? Bersabar terhadap ujian tersebut. Bahkan saya menukil mendapat faedah dari Syekh Nu'man hafizahullah taala. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu menjelaskan bahwasanya hampir kebanyakan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan ya, tapi mungkin tidak semuanya ya, kebanyakan itu anak-anaknya itu perempuan. Kenapa? Karena itu adalah bagian daripada ujian. Ya, sebagaimana ya yang tadi kita jelaskan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu alam bisawab, ya. Ini yang bisa dijelaskan hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang di bab tentang kasih sayang kepada anak itu kurang lebih ada dua hadis lagi ya. Dua atau tiga insya Allah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan barangkali ada yang mau Masya Allah. Alhamdulillah menanya. Ustaz, untuk faedah-faedahnya. Ustaz. Malah Alhamdulillah. malah bagi yang mereka yang punya anak perempuan makin bersemangat saja untuk berbuat ihsan. Nah, saya itu kesempatan justru itulah karena ya itulah kemahadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya oke lah mungkin sebagian orang jahiliyah mengatakan ya kenapa mereka nggak suka anak perempuan, ya nggak bisa kerja, nggak bisa membuat kaya orang tuanya. Oke, secara dunia mungkin mereka mengatakan seperti itu, tapi Allah membantahnya, yang tidak bisa menjadikan kita kaya anak perempuan, tapi bisa menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada satu pertanyaan Ustaz. Oh iya ya, boleh boleh. Karena konteks hadisnya itu bagi orang tua yang melakukan ihsan kepada anak perempuan. Ya. Jika kondisinya adalah dia tidak maksimal,
ketika berbuat ihsan kepada anaknya sampai anaknya itu balik, kemudian dia wafat dan di masa selepas baliknya itu kemudian si anak ini Allah takdirkan menjadi solehah Ustaz. Hmm. Nah, apakah keutamaan orang tua yang wafat itu masih dimiliki dengan adanya anak solehah itu? Padahal boleh dibilang secara kasat mata manusia kontribusinya terhadap kesolehan anaknya mungkin saat dia hidup tidak begitu optimal. Oh jelas, ya orang tua mendapatkan kebaikan itu. Ya, kenapa? Karena anak itu kan yang diusahakan oleh orang tua. Makanya dalam surat Al-Hijr ya, itu dijelaskan 99 atau 100 itu dijelaskan ya, bahwasanya orang tua itu akan mendapatkan kebaikan daripada anaknya. Kenapa? Karena anak itu sesuatu yang diusahakan oleh orang tuanya meskipun kita tidak maksimal. Ya, meskipun tidak sempurna, tetapi di situ ada pengaruh orang tuanya. Ya, ketika mendidiknya mengingatkan. Makanya saya sering mengingatkan ya. Tentang apa? Tentang nasihat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. Kita mungkin sekarang ya sama anak-anak kita ya, memberikan nasihat ya, memberikan ya arahan dan yang lainnya. Kadang-kadang anak kita juga nggak langsung nerima juga, nggak langsung ngamalin apa yang dinasihatkan orang tua. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan bersabarlah, bisa jadi apa? Justru ya keberhasilan nasihat kita kepada anak kita atau kepada orang lain itu bisa jadi ketika kita sudah wafat. Makanya apa? Ketika tadi mungkin kita merasa tidak sempurna ya mendidik anak kita ya. Ternyata pas sudah wafat menjadi pribadi yang soleh atau soleha. Hmm. Itu salah satu faktornya apa? Bisa, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di antara sebabnya adalah ada nasihat yang tulus kita sampaikan kepada anak kita. Dan nasihat yang tulus itu tidak harus selalu besok langsung diamalkan berubah, enggak. Tetapi nasihat yang tulus itu akan menjadikan anak tersebut semakin bisa menjadi lebih baik ya di waktu yang Allah Maha mengetahuinya kapan itu akan terjadi. Pasti akan terngiang-ngiang. Ini mungkin apa namanya ya, kita juga ngalamin hal seperti itu ya. Ketika kita mungkin lagi bandal-bandalnya dulu ya, lagi sekolah bandal. Kadang-kadang kita sering ingat itu nasihat orang tua dulu. Ya kadang-kadang anak itu kan bisa sadar dengan nasihat orang tua itu terkadang ya. Itu kan beberapa tahun setelahnya, kenapa? Karena ingat nasihat orang tuanya yang tulus meskipun tidak sempurna. Hmm. Artinya kita akan mendapatkan hal seperti kadang-kadang kita ingat, dulu orang tua tuh ngomongin kayak gini baru sekarang kita bisa ngamal." Itulah ketulusan mereka. Ya sehingga apa ya, dengan kekurangannya mereka ya, tetap orang tua kita akan mendapatkan kebaikan dan kesolehan. Makanya dulu pernah Ana singgung ya, bahwasannya berbakti yang paling utama kepada orang tua itu apa? Satu, sebetulnya kita jadi anak soleh dan solehah, udah gitu aja. Ya bukan hanya sekedar mengangkat derajat, tetapi orang tua akan mendapatkan pahala kebaikan itu. Meskipun kita tahu mereka tidak sempurna. Ya mungkin menurut kita kita mungkin beranggapan seperti itu. Tapi kan orang tua itu setidak sempurnanya mereka tetap ya itu tidak akan pernah bisa dibalas sama anak-anaknya. Berarti apa? Menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh orang tua. Insya Allah, wallah alam bisawab. Yang jelas mendapatkan kebaikan itu. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dan satu yang resen. Kita dahulukan yang ditulis dulu saja. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Anak yang soleh akan sampai doanya kepada orang tua yang Hmm. sudah wafat. Begitu juga semua amal soleh dan kebaikan si anak. Bagaimana dengan kebalikannya jika anaknya belum soleh? Apakah orang tua yang meninggal juga akan menerima segala keburukan dari si anak ini yang masih melakukannya sampai sekarang? Demikian Ustadz. Pertama, ya tadi kita jelaskan, jelas orang tua akan mendapatkan kebaikan dari kesolehan anaknya, ya. Jadi apapun yang kita lakukan sebetulnya, ya memang kita boleh kan beribadah atas nama orang tua yang sudah meninggal, boleh. Ya kan ada badal umroh, badal haji yang kayak gitu-gitu ya, itu kan boleh. Tetapi pada dasarnya amalan soleh yang kita lakukan, kalaupun seandainya kita tidak meniatkan untuk orang tua akan mendapatkan kebaikan itu. Terus yang kedua, bagaimana kalau kebalikannya, dosa dan maksiat apakah orang tuanya juga terbawa? Nah ini dirinci. Memang hukum asalnya, ya dosa itu kan masing-masing. Tetapi kapan orang tua itu akan mendapatkan dosa?
dari kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya ketika orang tuanya tidak mengajarkan. Yang kedua, orang tuanya tidak mengingatkan, ya. Kalau orang tuanya sudah menjelaskan, sudah mengajarkan ini loh, nah ini bid'ah, ini haram, ini dilarang dan yang lainnya. Kemudian anaknya melakukan hal seperti itu, maka itu sudah ditanggung masing-masing. Ya, tapi kalau seandainya orang tuanya tidak mengingatkan, ya, bahkan mendukungnya, maka apa? Orang tua pun akan terkena daripada dosa itu sendiri. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, sudah mengajarkan, ya, insya Allah kita tidak akan, ya, terkena daripada dampak dosa yang dilakukan oleh anak tersebut dengan syarat apa? Mengajarkan dan mengingatkan. Makanya kan tadi di salah satu ayatnya apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Tadi juga Anda menjelaskan bahwasanya ada orang tua digugat sama anaknya. Kenapa? Karena nggak pernah mengajarkan kebaikan. Ya, itulah orang tua. Gimana caranya kita memberikan perhatian tentang ilmu agamanya, ya, tentang akhlaknya, tentang adabnya, tentang syariat-syariat ini supaya apa? Supaya kita pun tidak menjadi orang yang bisa, ya, atau yang, ya, terkena dampak daripada dosa dan kemaksiatan. Intinya orang tua akan terkena dampak dari ketidaksolehan, dari kemaksiatan anaknya kapan? Ketika orang tuanya tidak mengingatkan dan tidak mengajarkan kebaikan. Allah alam bisawab. Tapi kalau sudah mengingatkan dan mengajarkan tetap melakukan, masing-masing. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk jawaban. Baik, Pak. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari Kang Iwan Ridwan silakan. Tadi raise hand. Barangkali mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadzuna Khil Habib Ustadz, Oh, mohon nah, nah. izin untuk bertanya Ustadz. Mangga, mangga. Ini terkait fima yata'allaq bi al-aba wal ummahat. Yani alladzina la yazaluna fi musyahadatil aflam allati la turabbi Ustadz. Ka drakor wa aflam yani la turabbi yani. Kaifa nansah lahum ya Ustadz? Syukran Ustadz. Iya. Oke. Pertama, mungkin tadi pertanyaannya itu kurang lebih ya, Anda terjemahkan tuh bagaimana tentang sikap orang tua yang membiarkan anaknya nonton sinetron, drakor, dan eh, macam-macam. Ya, pertama jelas orang tua harus mengingatkan itu. Ya, saya baru tadi aja kalau nggak salah ya tadi pagi agak iseng lah lihat Instagram. Pagi apa siang? Kalau nggak salah di kajian Syekh itu akunnya itu. Jadi ada orang tua itu menjual komputer bersama, ya, peralatan lengkap punya anaknya itu yang biasa digunakan game. Kenapa? Karena sering telat untuk sholat berjamaah. Dijual sama orang tuanya. Ya, itu salah satu pendidikan yang bagus. Kenapa? Ya, itu memang kita harus ingatkan bagaimana, ya, caranya anak kita tidak, ya, tadi menonton drakor dan yang lainnya, ya. Kemudian apa? Dihindarkan dari hal-hal yang bisa terjerumus kepada perbuatan tersebut. Ya, misalkan kalau misalkan ada TV, sumputkan gitu remote-nya gitu kan. Ya, kita bukanya pada hal-hal yang bermanfaat di waktu yang tertentu. Ana jujur, Ana punya sedikit cerita ya. Tadi malam juga Ana ngumpul lagi dengan beberapa asatid. Ana nanyakan memastikan lagi ya teman-teman Ana gitu. Ada salah satu daripada adik kita itu nih dampaknya film drakor. Ternyata kalau kita baca ya ini bukan sesuatu hal yang haram saja. Ternyata dampak buruknya. Kalau nggak salah, Ana pernah baca itu. Kalau Kim Jong Un tuh presiden mana tuh? Korut ya kalau nggak salah. Itu kan melarang warganya untuk nonton drakor dan musik-musik yang mereka. Kenapa? Karena itu bisa merusak perilaku itu padahal sama-sama Korea coba. Kalau nggak salah saya baca seperti itu. Kenapa? Ya, itulah dampak sinetron, film, ya salah satunya drakor tersebut yang sekarang mungkin digandrungi, ya. Itu ada adik, anak punya adik kelas, adiknya gitu loh. Sama di pondok yang sama. Jadi adiknya adik kelas anak. Jadi adiknya adik kelas anaknya laki-laki, ya adiknya itu yang sebenarnya perempuan. Itu dulu yang kita pahami itu beliau itu bahkan anak aja belum hafal Quran waktu itu. Maksudnya beliau itu masih kecil di bawah anak umurnya tapi waktu itu sudah hafidhah. Ya, pokoknya pas keluar tuh udah hafidhah. Ternyata apa? Ana dapat kabar ketika Ana
beberapa bulan di Mekah ya, ketika belajar waktu 2 tahun ke belakang itu dapat cerita bahwa adiknya Fulan ini Ustadz katanya. Sekarang gimana? Anak bilang, sekarang murtad Ustadz. Anak kaget juga. Nah inilah hidayah ini. Jadi kita jangan merasa aman dengan hidayah. Kenapa? Anak bilang kok bisa kayak gitu. Memang banyak faktor ya. Salah satu faktornya itu pertamanya itu setelah beres pesantren, kemudian di kuliah umum, gaul, kemudian suka yang namanya berbau, oh tadi Korea tadi. Oke, K-pop lah, drakor dan yang lainnya apa betul-betul kemanapun ada acara tersebut didatangi. Sedikit demi sedikit kerudungnya menjadi pendek. Iya, lama-lama apa? Buka kerudung. Kemudian setelah itu apa? Anak diceritain sudah dibuka kerudung ditato. Kemudian menikah, wallah alam bisawab, menikahnya itu dengan kafir orang-orang Islam, mana nggak diceritain itu. Yang jelas apa? Buka kerudung ditato, akhirnya apa? Sekarang murtad. Kalau kakaknya masih hubungan sama anak, masih kadang ngajar juga gitu, itu sudah hubungan sama keluarga sudah nggak baik. Nah itu salah satunya hal seperti itu yang bisa kita jaga. Dampaknya banyak gitu ya. Kita kalau mengkaji tentang film-film itu yang ya terserahlah dakor apapun itu kan mereka itu membuat film itu tidak hanya sekedar hiburan kita, tapi memiliki misi, ya memiliki misi-misi tertentu. Contoh misalkan ya, kenapa kita harus menghindari itu? Kalau Ana boleh sedikit, dulu Ana pernah mengkaji dengan psikolog dan Ana lupa lah beberapa ahli dari salah satu kampus. Waktu itu mengkaji tentang, Ana sebutin aja, misalkan film Avatar. Ya dulu mungkin kita waktu kecil seneng aja gitu, sakti dan yang lainnya. Ternyata apa? Itu semuanya dijelaskan dari lambang di kepalanya, dari apa namanya, tentara api gitu, tentara api dan air. Itu semuanya adalah penafsiran dari apa? Dari kitab-kitab mereka kalau nggak salah Buddha. Punya misi tertentu. Nah itu makanya kita juga sebagai orang tua ya, untuk menjaga mereka tidak terjerumus pada hal seperti itu, kita tutuplah sarana-sarana yang bisa ya terjerumus kepada perbuatan tersebut. Begitu ya. Apa namanya? Kalau tadi punya TV kita jaga, ya kita setel aja yang manfaat, kita kasih waktu, tidak semuanya setiap saat untuk bisa membukanya. Memang bahaya. Apalagi sekarang ada video-video apa yang short-short gitu loh. Itu kan bisa merusak ini ya, bisa merusak otak ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tetap ya harus dijaga. Tidak apa namanya membiarkan begitu saya, biarinlah, udah masih kecil aja justru kita mendidik terus dari kecil. Kalau udah gede repot, apalagi sudah terbiasa dari kecil. Allah alam bisawab. Masya Allah Allah. alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Ini Oh ya Mas. terkait yang barusan itu yang apa dia murtad itu. Qadarullah Ya. ada pertanyaan di akhir, Ustaz. Ah Mas. Jika anak dari keluarga Muslim, qadarullah salah satu anak perempuannya keluar dari Islam, murtad, dan ayah bundanya sudah maksimal dalam mendidiknya sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Bagaimana pertanggungjawaban ayah bundanya di akhirat kelak, Ustaz? Tadi ya kembali ke kaidah yang tadi dijelaskan oleh para ulama, kalau kita sudah mengingatkan bahkan sudah memaksimalkan ya, itu sudah bukan tanggung jawab kita. Ya meskipun memang yang harus kita pahami itu, meskipun kita sudah maksimal itu bukan, kalau kata orang Sunda, culeos gitu aja enggak ya. Meskipun kita sudah maksimal tetaplah ya, sampai sekarang kita ingatkan lagi, ingetin terus, diterima atau enggak bukan urusan kita. Hmm. Ya, tetap ketika kita sudah maksimal, semuanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah berupaya. Bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah pamannya tidak murtad? Apakah pamannya bukan kafir? Ya, Nabi pun sama memaksimalkannya. Ya, melakukan hal yang terbaik, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita senantiasa mengingatkan, dan itu sudah bukan bagian daripada tanggung jawab kita, apalagi kita sudah maksimal atau semaksimal mungkin. Wallah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Oh ya, baik. Untuk segala faedahnya dan nasihat Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari azab neraka Allah, ya Ustaz. Baik Amin amin ya Rob. anak Amin. perempuan maupun yang belum memiliki anak perempuan. Amin 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 ya Allah. Amin. Neraka. Amin. Baik Ustaz, di akhir majelis ini, eh, Alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz atas kesempatannya, atas semangat Ustaz mengajar kami. Mudah-mudahan Ustaz selalu afiah dan Amin amin. ilmu yang bermanfaat. Silakan Ustaz, barangkali di akhir majelis ini ada satu penekanan bagi kami Ustaz. Itu mungkin tadi yang Ana sampaikan kepada kita semuanya ya, maka
apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan karuniakan kepada kita, ya baik itu keturunan laki-laki ataupun perempuan, ya itu bukan sesuatu hal yang masalah bagi kita. Ternyata apa? Apapun yang Allah karuniakan kita, tugas kita itu bukan mengeluh dengan keadaan tersebut, tetapi ketika karunia itu diberikan kepada kita, anak laki-laki ataupun perempuan, tugas kita adalah bagaimana cara mendidik mereka, menyayangi mereka, dengan kasih sayang kepada mereka, dengan ciuman, dengan pelukan, karena itu salah satu bentuk kasih sayang yang akan membuka, memudahkan kepada kita, kepada mereka untuk apa? Untuk menerima apapun yang kita nasihatkan kepada mereka yang didasari dengan kasih sayang. Allah alam bisawab, ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi anak pribadi ya yang mungkin di antara jamaah yang masih junior ya dalam urusan rumah tangga. Ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan untuk bisa mendidik anak-anak kita, dijauhkan dari sesuatu hal yang diharamkan, yang bisa menghindarkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan kasiron. Ya mudah-mudahan kita juga senantiasa istiqomah ya di atas ketaatan dan senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu Wa fiik. iyyakum wa fiik barakallah. Ana izin keluar Pak ya. Amin Ustaz. Jazakallah khair kepada Baik. partisipan semua. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.